إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kalian selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, di saat sendiri maupun di tengah keramaian orang, hendaknya takwa selalu ada di dalam diri kita, menyertai kita, dan hendaklah takwa inilah yang menjadi bekal kita tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian wahai hamba Allah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau melaksanakan perintahnya dan engkau jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ma'asyiral muslimin, bahwasanya kehidupan kita di dunia yang fana ini, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini adalah untuk berilmu dan beramal. Allah menciptakan kita di dunia ini agar kita berilmu, agar kita mengilmui Allah Subhanahu wa taala melalui uluhiyahnya, melalui rububiyahnya, melalui asma dan sifatnya, dan agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat kauniyah, penciptaan alam semesta dan segala isinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beramal, mengenal syariat-syariat Allah. Kemudian kita berusaha mengamalkan syariat-syariatnya tersebut sesuai dengan apa yang Allah turunkan melalui Al-Quranul Karim dan melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua prinsip yang harus kita pegang dalam kehidupan dunia yang fana ini. Kita hidup bukan untuk bersenang-senang, tidak hanya untuk bersenang-senang dengan anak dan istri kita, makan dan minum, akan tetapi kenalilah bahwasanya tujuan utama hidup kita, dan itu yang seharusnya menjadi prinsip dalam hidup kita, adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengenalan
selanjutnya mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya penghambaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran? Kapan terakhir kalinya tangan ini memegang Al-Quranul Karim, kemudian kita duduk membukanya dan membacanya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya membaca Al-Quranul Karim merupakan ibadah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk amalan yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim kepada kita semuanya. Sebenarnya tujuannya ada 3. Allah turunkan Al-Quran agar kita baca. Allah turunkan Al-Quran agar kita mentadabburinya, memahami isinya. Dan Allah turunkan Al-Quran agar kita mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Namun pembahasan kita pada saat ini, ma'asyiral muslimin, terfokuskan dalam aktivitas membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita yang hidup di dunia yang fana ini. Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk, pedoman bagi kita. Oleh karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fiikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila kalian pegang erat, berpegang teguh terhadap 2 perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahku, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan membacanya kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Kita membacanya, mentadabburinya, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan pernah celaka. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, membaca Al-Quranul Karim, yang dengan membaca itu akan menjadikan hati ini tertarik untuk mentadabburinya, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan pernah celaka dan tidak akan pernah tersesat sekalipun di dunia ini. Kemudian Allah melanjutkan, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari az-zikr, yaitu Al-Quranul Karim, dia enggan untuk membacanya, apalagi untuk mentadabburinya, fa inna lahu ma'isyatan dhankah, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan dia nanti di akhirat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu tatkala di dunia aku dapat melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Datang kepadamu ayat-ayat kami, aku turunkan kepadamu Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupanmu di dunia dulu, akan tetapi kamu melupakannya, maka sekarang pun kami juga melupakan kamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita jumpai sebagian manusia begitu malasnya ia membaca Al-Quranul Karim. Kita lihat sebagian saudara-saudara kita, tatkala kita katakan kepada dia bacalah Al-Quran,
maka dengan entengnya dia mengatakan, aku tidak punya waktu untuk membacanya. Bahkan tidak jarang kita jumpai ada manusia yang demikian luas wawasannya. Berbagai macam tulisan ia baca, tulisan tentang politik ia baca, tulisan tentang kesehatan ia baca, tulisan tentang ini dan itu ia baca, tentang olahraga ia baca, tapi anehnya satu huruf pun dia tidak pernah membaca Al-Quranul Karim. Di mana letak kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seperti itukah sikap seorang muslim yang menyatakan bahwasanya dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia tidak pernah membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan ketenangan dan ketenteraman di dalam hati kita. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ketahuilah, sesungguhnya dengan membaca Al-Quran hati akan menjadi tentram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kalanya seseorang tidak mau membaca Al-Quran karena dia belum tahu, atau bahkan naudzubillah tidak mau tahu betapa agungnya, mulianya membaca Al-Quranul Karim. Sesungguhnya membaca Al-Quranul Karim adalah perdagangan yang tidak pernah ada ruginya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak ada ruginya. Dari mana sisi ruginya? Tidak ada. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quranul Karim, Allah berikan satu kebaikan untuk kita, dan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jelas kebaikannya, jelas pahalanya. Lantas kenapa kita memilih kepada sesuatu yang tidak jelas? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan dengan mengucapkan atau membaca alif lam mim itu dihitung satu huruf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf, akan tetapi alif itu dihitung satu huruf, satu kebaikan. Walamun harf, lam itu satu huruf, satu kebaikan. Wa mimun harf, dan mim itu satu huruf, berarti satu kebaikan. Maka tatkala kita mengucapkan atau membaca alif lam mim, 3 kebaikan Allah berikan kepada kita. Bahkan itu akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 30 kebaikan pahala kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru alif lam mim yang kita baca. Lantas bagaimana kalau satu ayat kita baca? Bagaimana kalau setengah muka kita baca? Bagaimana kalau satu muka kita baca? Bagaimana satu lembar kita baca? Dan bagaimana pula besarnya pahala yang akan kita dapatkan tatkala satu juz kita baca? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillahi azza wajal." Seandainya hati kita itu bersih, niscaya tidak akan pernah merasa kenyang untuk berinteraksi, untuk membaca, untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Membaca Al-Quran adalah sebuah kebaikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menghapus dosa dari perbuatan-perbuatan buruk kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanapun kita tatkala membaca Al-Quran, maka akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kata Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'a safarati al-kiramil bararah. Orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran, lancar dia di dalam membaca Al-Quran, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi,
Dan orang yang membaca Al-Quran kemudian dia terbata-bata dalam membacanya, meskipun demikian keadaan dia, wa huwa alaihi syak, dan sangat berat bagi dia di dalam mengucapkan huruf-huruf Al-Quran tersebut, lahu ajran, Allah tetap memberikan pahala kepada dia 2 pahala. Ditambah lagi ma'asyiral muslimin, membaca Al-Quran akan menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quranul Karim. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak diragukan lagi, tidak samar bagi kita semuanya, dan kita sangat yakin bahwasannya sebentar lagi bulan yang agung dan mulia itu akan segera datang menyapa kita, mengetuk pintu hati kita. Ia begitu dinanti-nantikan kehadirannya oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Bulan yang saya maksudkan di sini adalah bulan Ramadan. Hanya tinggal dalam hitungan hari saja, tidak sampai berbulan-bulan. Hanya dalam hitungan 2 atau 3 pekan saja kita akan bertemu dengan bulan yang mulia tersebut. Dan bulan itu disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Kalau kita mau lihat potret para salaf, para ulama kita, para sahabat, demikian semangatnya mereka membaca Al-Quranul Karim. Tidak ada rasa letih dan lelah di dalam membaca Al-Quranul Karim. Bahkan ketika bulan Ramadan datang, mereka lebih semangat lagi di dalam membaca Al-Quranul Karim. Jamaah, membaca Al-Quran ini akan terasa berat bagi siapa yang tidak membiasakan diri untuk membacanya. Dan akan sulit bagi dia untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan kalau dia tidak mengambil ancang-ancang terlebih dahulu. Maka selagi masih ada kesempatan jamaah, apabila kita belum bisa rutin membaca Al-Quran dalam setiap harinya, sisihkan dari waktu kita. 24 jam Allah berikan waktu kepada kita. Tidak adakah 5 menit kita duduk sejenak membaca Al-Quranul Karim? Lihatlah apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Begitu semangatnya beliau membaca Al-Quran, sehingga beliau bisa mengkhatamkan bacaan Al-Quran beliau di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Demikian pula dengan salah seorang tabi'in, Qatadah ibnu Da'amah. Beliau adalah salah seorang murid dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an. Dikatakan bahwasannya kana Qatadah yakhtimul Qur'ana fi sab'in. Qatadah biasa menghatamkan membaca Al-Quran dari awal sampai akhir dalam 7 hari. Kemudian wa idza jaa Ramadan, tatkala bulan Ramadan tiba, khatama fi kulli salas. Beliau bisa menghatamkan bacaan Al-Qur'annya selama 3 hari. Fa idza jaa al-'ashr, tatkala datang 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, khatama kulla lailah. Beliau bisa menghatamkan bacaan Al-Qur'an dalam setiap malamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu contoh lagi, Ibnu Asakir, salah seorang ulama hadis dari negeri Syam, dan beliaulah pemilik kitab yang terkenal Tarikh Dimashq. Beliau disebutkan atau disebutkan oleh anak beliau Al-Qasim
mengatakan kana muwadziban ala salatil jamaah wa tilawatil Quran. Ibnu Asakir adalah ayahku adalah orang yang biasa merutinkan salat jamaah dan tilawah Al-Quran. Yakhtimu kulla jumu'ah, beliau biasa menghatamkan bacaan Al-Qur'annya setiap pekannya. Wa yakhtimu fi Ramadan kulla yaum, dan beliau bisa menghatamkan bacaan Al-Qur'annya dalam setiap harinya ketika memasuki bulan Ramadan. Subhanallah. Demikianlah semangat yang mereka di dalam berinteraksi dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta kepada Allah dan mereka pun cinta kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang cinta kepadanya dan tulus dalam mencintainya, serta cinta di dalam membaca kalamnya Al-Quranul Karim, menghayatinya, merenungkannya, mengimani dan mengamalkan isinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan fi sihhatin wa afiyah wa wafiq lana jami'an ya Allah lil amali bima yurdik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.